Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai intelijensi bisnis dan analitik dalam akuntansi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizal SEMSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai intelijensi bisnis dan analitik dalam akuntansi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizal SEMSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai materi ini. Adapun anggota dari kelompok 11 diantaranya ialah 1. Fadil Azuri Pariga Rambe, kemudian yang kedua Nastiar Saputra Rangkuti, dan yang ketiga ialah Raihan Ananda Asma. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, konsep dasar intelijensi bisnis dan analitik. Kemudian yang kedua, penerapan intelijensi bisnis dan analitik untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi di Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat dan tantangan penerapan intelijensi bisnis dan analitik dalam bidang akuntansi. Masuk ke pembahasan yang pertama. Konsep dasar intelijensi bisnis dan analitik. Nah, selanjutnya definisi intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis atau bisnis intelijensi adalah kumpulan teknologi, proses, dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang bernilai. Bisnis intelijensi membantu organisasi memahami kondisi bisnis secara lebih jelas melalui laporan, dashboard, dan visualisasi data yang informatif. Dengan intelijensi bisnis, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan fakta. Contohnya dalam akuntansi, bisnis intelijensi dapat digunakan untuk membuat dashboard keuangan yang menampilkan arus kas, rasio profitabilitas, serta tren penjualan secara real time. Hal ini memungkinkan manajemen mendeteksi potensi masalah lebih dini, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Nah, adapun contoh penerapannya di sini, yang pertama ialah pelaporan keuangan otomatis. Nah, melalui pelaporan penerapan bisnis intelijen, data keuangan dari berbagai unit dapat ditarik secara real time dan disajikan dalam bentuk laporan interaktif. Misalnya, laporan laba rugi, arus kas, serta neraca tidak lagi harus menunggu akhir bulan, tetapi dapat diakses setiap saat melalui dashboard BI. Hal ini memudahkan manajemen dan akuntan dalam mendeteksi anomali seperti peningkatan biaya operasional secara tiba-tiba, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat. Kemudian yang kedua, analisis biaya dan profitabilitas produk. Bisnis intelijensi juga membantu perusahaan dalam menganalisis kontribusi setiap produk terhadap keuntungan. Sebagai contoh, Indofood dapat menggunakan BI untuk membandingkan margin keuntungan antar produk, seperti mie instan, snack, dan minuman. Hasil analitis mungkin menunjukkan bahwa meskipun mie instan lebih volume penjualannya terbesar, margin keuntungannya relatif lebih rendah dibandingkan produk snack tertentu. Informasi ini memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan strategi promosi atau melakukan efisiensi biaya pada lini produk tertentu. Kemudian yang ketiga, deteksi kecurangan atau fraud detection. Salah satu fungsi penting BI dalam akuntansi adalah mendukung pengawasan internal melalui analisis pola transaksi.
Sistem BI dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak wajar, seperti adanya pembayaran berulang dengan nominal kecil namun frekuensinya tinggi di satu cabang. Situasi ini dapat memicu peringatan otomatis kepada auditor untuk ditindaklanjuti sebagai potensi kecurangan. Dengan demikian, BI dapat memperkuat fungsi pengendalian internal perusahaan. Kemudian yang keempat ialah perencanaan dan penganggaran atau budgeting dan forecasting. Dalam perencanaan keuangan, BI sangat bermanfaat karena mampu memprediksi kebutuhan anggaran berdasarkan data historis dan tren pasar. Sebagai contoh, dengan menganalisis data penjualan 5 tahun terakhir, perusahaan dapat merumuskan anggaran pemasaran yang lebih akurat untuk tahun berikutnya, disesuaikan dengan tren konsumsi masyarakat, inflasi, dan harga bahan produk. Dengan cara ini, proses penyusunan anggaran menjadi lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kondisi bisnis yang dinamis. Kemudian definisi analitik. Analitik atau analytics adalah proses sistematis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode statistik, matematika, algoritma, maupun teknologi komputer untuk menemukan pola, tren, serta wawasan yang bermakna. Tujuannya adalah membantu organisasi memahami apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, serta memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam konteks akuntansi dan bisnis, analitik tidak hanya menyajikan data historis, tetapi juga memberikan analisis prediktif dan preskriptif yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Nah, contohnya, penggunaan analitik untuk memproyeksikan arus kas, mendeteksi kondisi, atau memberikan rekomendasi efisiensi biaya. Adapun definisi analitik, terdapat tiga hal utama mengenai definisi analitik. Yang pertama ialah deskriptif analitik. Nah, analitik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah terjadi di masa lalu dengan memanfaatkan data historis yang dimiliki organisasi. Hasil analisis biasanya dituangkan dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard yang mudah dipahami, sehingga manajemen dapat melihat tren, pola, ataupun perbandingan antar periodenya. Contohnya, laporan penjualan bulanan, tingkat absensi karyawan, atau perkembangan jumlah pelanggan dari waktu ke waktu. Dengan analitik ini, perusahaan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang sudah terjadi sebagai dasar untuk evaluasi. Kemudian yang kedua ada prediktif analitik. Nah, analitik prediktif ini berfokus pada apa yang mungkin terjadi di masa depan dengan memanfaatkan pola dan hubungan dalam data historis. Nah, teknik yang biasanya digunakan ini melibatkan machine learning, regresi statistik, hingga data mining untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Contoh penerapannya adalah memprediksi permintaan produk, menganalisis risiko kredit, atau memperkirakan potensi pelanggan yang akan berhenti menggunakan layanan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menghadapi perubahan pasar maupun perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga adalah prescriptive analytic. Analitik preskriptif berorientasi pada apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Berbeda dengan deskriptif dan prediktif yang fokus pada informasi dan estimasi, preskriptif memberikan rekomendasi keputusan melalui simulasi, optimisasi, dan algoritma pengambilan keputusan. Contoh penerapannya adalah penentuan harga optimal suatu produk, pemilihan rute distribusi paling efisien, atau strategi promosi yang dapat memberikan dampak yang maksimal. Dengan analitik ini, manajemen tidak hanya mengetahui kondisi dan prediksi, tetapi juga memperoleh solusi praktis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, next selanjutnya ialah hubungan intelijensi bisnis dan analitik dalam akuntansi. Bisnis intelijensi dan analitik saling melengkapi dalam akuntansi. BI bertindak sebagai fondasi penyedia data dan visualisasi,
sedangkan analitik memberikan analisis mendalam untuk memprediksi dan rekomendasi strategi. Hubungan keduanya menjadikan akuntansi lebih dari sekedar penyusunan laporan, tetapi juga sebagai sarana strategi dalam menciptakan nilai tambah dan mendukung keinginan bisnis dalam praktik akuntansi. Sinergi bisnis intelijen dan analitik dapat dilihat pada beberapa aspek. Yang pertama, pelaporan real time. Pelaporan real time memberikan akses langsung terhadap data keuangan maupun operasional secara cepat dan akurat. Dengan ketersediaan informasi terkini, manajemen maupun auditor dapat memantau kondisi organisasi tanpa harus menunggu laporan periodik. Hal ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan. Kemudian yang kedua, audit berbasis data. Audit berbasis data kemudian memanfaatkan pelaporan real-time tersebut untuk melakukan analisis secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Auditor tidak lagi hanya menguji sampel data, tetapi dapat meninjau keseluruhan transaksi dengan bantuan teknologi analitik. Dengan begitu, kualitas audit meningkat karena risiko kecurangan atau kesalahan dapat diidentifikasi lebih cepat, bahkan hampir bersamaan dengan terjadinya transaksi. Kemudian selanjutnya ialah informasi yang dihasilkan dari pelaporan real time dan audit berbasis data menjadikan landasan penting dalam penganggaran dan perencanaan. Data yang tervalidasi dan teruji oleh proses audit memberikan keyakinan bahwa informasi yang digunakan untuk menyusun anggaran maupun rencana strategis benar-benar andal. Dengan data yang akurat, organisasi yang menyusun proyeksi keuangan, alokasi sumber daya, serta strategi operasional dengan lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan. Jadi alurnya di sini ialah pelaporan real time, kemudian memperkuat audit berbasis data, kemudian menghasilkan data valid, kemudian mendukung penganggaran dan perencanaan yang lebih akurat. Baik, subbab yang selanjutnya yaitu penerapan intelijensi bisnis dan analitik untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi di Indonesia. Masuk ke pembahasan pertama yaitu transformasi digital dan akuntansi modern. Nah, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia akuntansi. Jika sebenarnya akuntansi lebih banyak berfokus pada pencatatan, manual dan laporan keuangan yang bersifat historis, maka saat ini akuntansi modern berkembang menjadi sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Transformasi ini memungkinkan perusahaan mengelola tata keuangan secara real time, lebih akurat dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Business Intelligence atau BI dan analitik berperan penting dalam transformasi ini. Melalui BI, data akuntansi tidak hanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan standar, tetapi juga dianalisis untuk menemukan tren, pola, dan prediksi yang tepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, hal ini menjadikan akuntan tidak hanya sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penyedia transformasi strategi bagi manajemen. Di Indonesia itu, penerapan teknologi akuntansi berbasis digital semakin berkembang, baik di sektor swasta maupun publik. Banyak perusahaan mulai beralih ke sistem informasi berbasis cloud dan software otomatis, sementara instansi pemerintah mengembangkan sistem e-reporting untuk meningkatkan transformasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa akuntansi modern tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi akuntansi serta daya saing organisasi. Dengan demikian, transformasi digital membawa akuntansi ke arah yang lebih strategis. Akuntansi modern tidak lagi sekedar mencatat masa lalu, tetapi juga berperan dalam memprediksi masa depan dan memprediksi nilai untuk tambah melalui pemanfaatan bisnis intelijen dan analitik. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu implementasi dalam proses akuntansi. Implementasi bisnis intelligence dan analitik dalam akuntansi mencakup berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi.
yang relevan bagi pengambilan keputusan. Pada dasarnya, sistem BI membantu perusahaan mengubah data mentah akuntansi menjadi wawasan yang bernilai. Hal ini mewujudkan akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tapi juga sebagai sistem informasi yang mendukung strategi bisnis. Dalam praktiknya, implementasi BI dan analitik pada akuntansi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan software akuntansi modern yang terintegrasi dengan modul pelaporan dan analitik. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu penerapan dashboard interaktif yang menampilkan data keuangan secara real time, misalnya arus kas, piutang, atau rasio keuangan tertentu, sehingga manajemen dapat segera mengambil tindakan jika ada masalah. Selain itu, BI dan analitik juga berperan dalam memperkuat pengendalian internal. Data yang menganalisis secara mendalam dapat mengidentifikasi adanya transaksi tidak biasa atau potensi kecurangan. Dengan demikian, auditor internal maupun eksternal dapat lebih mudah mendeteksi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini sesuai dengan tren global bahwa akuntansi modern harus mampu menjawab tantangan kecepatan, transparansi, dan keamanan informasi. Di Indonesia, implementasi BI dalam akuntansi semakin didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk bersaing secara global. Perusahaan skala menengah hingga besar banyak yang mulai mengintegrasikan sistem MPRISE, Resource Planning atau ERP, dengan modul akuntansi, sehingga seluruh data keuangan, produksi, dan penjualan dapat dianalisis secara menyeluruh. Tidak hanya itu, lembaga pemerintahan juga telah menerapkan sistem keuangan digital seperti e-budgeting dan e-reporting untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi. Dengan adanya implementasi ini, akuntansi tidak lagi dilihat hanya sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai pusat informasi yang mendukung manajemen risiko, pencapaian strategi, dan pengambilan keputusan. Perusahaan yang mampu menerapkan BI dan tidak dalam akuntansi dengan baik, dengan analitik dalam akuntansi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif serta dapat merespon perubahan pasar lebih cepat dan tepat. Baik, masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu implikasi business intelligence terhadap kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi merupakan faktor kunci yang menentukan seberapa efektif laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas harus relevan, andal, tepat waktu, serta dapat diperbandingkan antar periode maupun antar entitas. Implementasi business intelligence membawa implikasi signifikan terhadap aspek-aspek kualitas informasi tersebut, yaitu yang pertama, relevansi. BI meningkatkan relevansi informasi akuntansi dengan menyajikan data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tidak hanya historis, tetapi juga data prediktif yang diperoleh dari analisis tren, keuangan, perilaku konsumen, hingga kondisi pasar. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggabungkan laporan penjualan dengan analisis preferensi pelanggan untuk menghasilkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini menjadikan informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga dasar perencanaan bisnis. Yang kedua yaitu keandalan. Informasi akuntansi yang dihasilkan melalui BI cenderung lebih dapat diandalkan karena mencerminkan risiko kesalahan manual. Proses otomatis yang ada pada BI memungkinkan data ditarik langsung dan sistem sumber, misalnya ERP atau sistem akuntansi internal, tanpa perlu banyak intervensi manusia. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya manipulasi maupun duplikasi data dapat ditekan. Akurasi ini meningkatkan kepercayaan manajemen, auditor, maupun pemegang saham terhadap laporan yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ketepatan waktu. Salah satu kontribusi terbesar BI adalah mempercepat penyajian laporan. Melalui fitur real-time reporting, informasi dapat diakses kapan saja tanpa harus mengukur akhir periode akuntansi. Hal ini sangat membantu dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, misalnya ketika perusahaan perlu menyesuaikan strategi harga karena fluktuasi pasar. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu meningkatkan relevansi informasi bagi pengambilan keputusan manajerial
maupun investor. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, keterbandingan. BI menyediakan format laporan yang beragam dan konsisten, baik untuk membandingkan data antar periode maupun antar unit bisnis. Misalnya, manajemen dapat dengan mudah melihat perbandingan kinerja cabang perusahaan dari waktu ke waktu melalui dashboard interaktif. Kemudahan dalam melakukan benchmarking ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing unit bisnis. Dan poin yang kelima adalah nilai tambah strategis. Selain aspek teknis, BI memperluas fungsi informasi akuntansi menjadi alat strategis laporan yang dihasilkan. Tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diagnostik yang mungkin terjadi dan perspektif yang harus dilakukan. Dengan demikian, akuntansi dapat bertransformasi dari sekadar fungsi administratif menjadi mitra strategi dalam meningkatkan daya saing organisasi. Materi selanjutnya adalah manfaat dan tantangan penerapan intelijensi bisnis dan analitik dalam bidang akuntansi. Baik, kita masuk pada manfaat penerapan bisnis intelligence atau BI dan analitik dalam akuntansi. Implementasi BI dan analitik dalam akuntansi membawa berbagai manfaat yang signifikan, baik dalam aspek penyusunan laporan keuangan maupun dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Manfaat utama yang dapat diperoleh antara lain: yang pertama, efisiensi dan akurasi laporan keuangan. BI atau Business Intelligence mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Dengan demikian, waktu yang biasanya digunakan untuk pekerjaan administratif dapat dialihkan pada aktivitas analisis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu keunggulan BI atau Business Intelligence adalah kemampuannya mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai strategis. Akuntan dan manajer dapat menggunakan hasil analitik ini untuk mengidentifikasi tren, memprediksi arus kas, hingga mengevaluasi profitabilitas produk tertentu. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. BI atau Business Intelligence memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka kepada manajemen, auditor, maupun pemegang saham. Dashboard interaktif dan pelaporan real time membantu memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan informasi yang sama secara konsisten. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang keempat, penguatan pengendalian internal dan deteksi kecurangan. Business Intelligence dilengkapi dengan fitur analitik yang dapat mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Misalnya, sistem dapat mengidentifikasi anomali dalam pengeluaran atau perbedaan signifikan dalam pencatatan pendapatan. Hal ini tentu dapat membantu auditor internal dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta meminimalkan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Yang kelima, mendukung perencanaan dan strategi jangka panjang. Dengan adanya analisis prediktif, Business Intelligence tidak hanya menyajikan apa yang sudah terjadi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, proyeksi penjualan, manajemen dapat merencanakan kebutuhan modal kerja atau strategi ekspansi. Dalam konteks akuntansi manajerial, Business Intelligence membantu dalam penyusunan anggaran yang lebih realistis dan berbasis data aktual. Nah, selanjutnya tantangan penerapan Business Intelligence dan analitik dalam akuntansi. Meskipun Business Intelligence dan analitik memberikan banyak manfaat, penerapannya dalam bidang akuntansi tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Hambatan ini bisa bersifat teknis, finansial, maupun kultural dalam organisasi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah: yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Penerapan Business Intelligence memerlukan investasi yang besar, mulai dari pembelian perangkat lunak, perangkat keras,
hingga biaya integrasi dengan sistem akuntansi yang sudah ada. Selain itu, pemeliharaan sistem dan pembaruan teknologi memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini sering menjadi hambatan utama, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Business intelligence menuntut keahlian khusus dalam analitik data, teknologi informasi, dan sekaligus pemahaman akuntansi. Banyak organisasi menghadapi kesulitan karena tenaga akuntan belum sepenuhnya memiliki kompetensi dalam pengolahan data berbasis teknologi. Tantangan yang ketiga, integrasi sistem yang kompleks. Perusahaan biasanya memiliki berbagai sistem informasi yang berbeda, misalnya ERP, sistem akuntansi keuangan, maupun aplikasi pendukung lainnya. Integrasi business intelligence dengan semua sistem ini seringkali sulit dilakukan karena perbedaan format data, perbedaan standar akuntansi, dan perbedaan kompatibilitas teknologi. Jika integrasi gagal, maka data yang dihasilkan bisa tidak konsisten atau bahkan bisa menyesatkan. Tantangan yang keempat, yaitu isu keamanan dan privasi data. Business intelligence bekerja dengan mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah yang besar, termasuk data keuangan yang bersifat sensitif. Risiko kebocoran data, serangan cyber, maupun penyalahgunaan informasi menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi. Tantangan yang kelima adalah resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Tidak semua individu atau unit dalam organisasi siap menerima transformasi digital. Sebagian karyawan mungkin merasa terancam dengan adanya otomatisasi, sementara manajemen menengah bisa ragu terhadap efektivitas BI atau business intelligence. Resistensi ini dapat menghambat adopsi teknologi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi business intelligence. Baiklah, sampailah kita pada bagian kesimpulan untuk materi kita kali ini, di mana kesimpulannya yaitu era digital telah mengubah fungsi akuntansi dari sekedar pencatatan transaksi menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Business intelligence dan analitik hadir sebagai solusi utama untuk mengolah data akuntansi menjadi informasi yang relevan, akurat, dan real-time. Melalui integrasi teknologi ini, laporan keuangan tidak hanya menyajikan data historis, tetapi juga prediksi dan rekomendasi tindakan yang mendukung perencanaan bisnis secara proaktif. Oleh karena itu, keberhasilan pemanfaatan bisnis intelligence dan analitik dalam akuntansi sangat bergantung pada komitmen organisasi untuk berinvestasi tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi budaya kerja berbasis data. Dengan pendekatan yang tepat, akuntansi dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi di tengah kompleksitas bisnis modern. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai peran intelijensi bisnis dan analitik dalam akuntansi. Kita telah melihat bagaimana pengolahan data yang tepat tidak hanya membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tetapi juga mendukung proses audit serta memberikan dasar yang kuat bagi penganggaran dan perencanaan organisasi. Melalui penerapan intelijensi bisnis, akuntansi tidak lagi terbatas pada pencatatan dan pelaporan, tetapi berkembang menjadi alat strategis untuk memprediksi tren, menganalisis risiko, dan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat pengambilan keputusan. Dengan demikian, analitik menjadi jembatan antara data yang tersedia dengan strategi dan yang harus dijalankan. Kami, kelompok 11, mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak dosen yang memberikan waktu kepada kami memaparkan materi dan juga kepada audiens yang mendengarkan kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya pemanfaatan data dan teknologi dalam dunia akuntansi modern. Mari kita jadikan intelijensi bisnis dan analitik sebagai langkah nyata untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada masa depan. Kami dari kelompok 11 juga meminta maaf apabila ada kesalahan
dalam pemaparan materi. Kami, kelompok 11 juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.